Di istana Bukit Meranggas, Soca Cendawa sedang bersemedi. Tiba-tiba ia dihampiri putri tercintanya. Gendrawani meminta kepada boponya agar diberikan seorang pendamping yang bisa diandalkan. Hal ini sudah pernah dijanjikan Soca Cendawa kepada Gendrawani. Inilah saatnya ditepati. Terus didesak oleh putrinya, mantan Senopati Malwapati itu akhirnya mengabulkan permintaan tersebut. Terus dukung G Kembar dengan cara subscribe dan like-nya. Semoga sobat bisa terhibur. Salam film Angling Dharma. Baik, baik. Bopo akan beri kamu pendamping. Tapi tahukah kamu, Gendrawani, apa dan siapa sebenarnya pendamping yang Bopo maksud? Seorang patih, Bopo? Tidak. Meranggas belum butuh seorang patih. Lalu, pendamping yang bagaimana yang akan Bopo berikan pada saya? Ia harus setia, gesit, bisa masuk kemana saja untuk menjadi mata-matamu. Elang emas. Bopo akan menciptakan elang emas lagi untuk saya? Tidak. Tidak. Lalu? Tanpa berbasa-basi, Soca Cendawa langsung membawa Gendrawani ke suatu tempat rahasia. Dengan kesaktiannya, ia memanggil seseorang yang belum pernah dilihat oleh Gendrawani. Tiba-tiba muncullah seseorang tinggi besar, bertubuh kekar. Ia memegang sebuah gada sakti. Tangyo Sukmaning Jagal Alugoro. Dengan gagahnya Jagal Alugoro keluar dari tempat tersebut, ia segera menghadap Soca Cendawa untuk mengetahui tugas apa yang harus dilakukannya. Seperti diketahui, Senopati baru Bukit Meranggas ini adalah mantan Wadas Bantolo yang berhasil dikalahkan, dan sekarang berpihak kepada Soca Cendawa. Dengan bertambahnya kekuatan baru, Gendrawani semakin yakin bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma. Namun hal tersebut tak seindah yang dibayangkan. Soca Cendawa sudah mengetahui tentang kekuatan senopati barunya ini, ia tak mengkhawatirkannya lagi. Lepaskan anak panah! Ayo, siapa yang berani? Hadapi aku! Soca Cendawa meminta kepada Jagal Alugoro untuk mengabdi kepada Ratu Gendrawani. Bukan perintah ataupun tugas yang akan dilakukannya, melainkan ia diminta untuk menunjukkan kekuatannya, agar Gendrawani percaya akan kesaktiannya. Seperti diketahui, kekuatan Jagal Alugoro sudah tak diragukan lagi. Ia memiliki berbagai ilmu kesaktian yang luar biasa. Hal inilah yang menjadi daya tarik Gendrawani untuk menjadikan dirinya sebagai Senopati Bukit Meranggas. Tanpa berlama-lama, Jagal Alugoro menunjukkan kesaktiannya. Ia berubah menjadi burung raksasa dan seekor kupu-kupu. Dengan kesaktiannya tersebut, ia dengan mudah melihat keadaan Malwapati tanpa diketahui oleh siapapun. Saya sanggup menghancurkan apa saja. Tapi, dengan menjadi wulung raksasa, saya sanggup memporak-porandakan gelar perang apapun juga yang disiapkan oleh musuh. Oh! Jangan herani, Ratu. Saya bisa membesar dan mengecil sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bagus. Bagus, Jagal Alugoro.
Jangan khawatir, Ni Ratu. Saya bisa merubah diri menjadi kupu-kupu cantik. Jagal Alugoro meminta izin kepada Gendrawani untuk menjadi senopatinya. Tugas pertama adalah menyelidiki Malwapati dari jauh. Dengan semangat dan rasa percaya dirinya, Jagal Alugoro melaksanakan tugas awalnya. Berangkatlah senopati baru Bukit Meranggas itu. Ia menyamar sebagai seekor kupu-kupu kecil yang indah. Tidak ada rasa curiga apabila ada yang melihat. Beralih ke Malwapati, Prabu Angling Dharma sedang merasa gelisah. Raja Malwapati itu tidak mengizinkan Pangeran Angling Kusuma pergi ke Padepokan Sugaluh. Ia belum bisa menerima atas apa yang menimpa Dewi Sekarwangi, di mana permaisurinya itu tetap berada di Istana Megapura untuk selamanya, karena ia sedang dipersiapkan untuk menjadi Ratu baru Megapura. Hal tersebut membuat Prabu Angling Dharma melarang Pangeran Angling Kusuma meninggalkan Malwapati. Masih tetap membuat Romo merasa kehilangan dan tidak bisa melupakannya. Angling Kusuma, itulah kenyataan yang Romo rasakan. Iya, Nanda mengerti Romo. Tapi Romo tidak ingin bukan kalau Nanda kembali dikejar-kejar Ratu Pandulu atau kelompok lain karena mustika kalung Hyang Antaboga yang Nanda miliki. Bukan begitu, Romo? Romo mengerti. Tapi haruskah Nanda pergi sekarang? Tidak bisakah ditunda kepergian Nanda untuk beberapa hari lagi? Nanda pasrah pada Romo. Tapi Nanda lebih senang kalau Nanda cepat dikirim ke Sugaluh. Baiklah. Lebih bijaksana lagi masalah ini kita bicarakan dengan uakmu, Batik Madrim. Iya, baik Romo. Saya sangat setuju kalau Ananda Angling Kusuma segera dikirim. Setelah masalah tak terselesaikan, Prabu Angling Dharma membawa Pangeran Angling Kusuma menemui Batik Madrim. Solusi pun didapat. Pangeran Angling Kusuma segera berangkat ke Sugaluh. Karena bila Ramaja Gandhi yang saat ini bersama Begawan Sidik Mulia berlatih secara bersamaan, maka kekuatan golongan putih tak berkembang. Rencana ini sangat didukung oleh Batik Madrim dan mendapat persetujuan dari Prabu Angling Dharma. Kekuatan dari dua guru yang berbeda. Romo murid Empu Masyura, sedangkan uakmu ini murid Begawan Sidik Mulia. Dua pendalaman ilmu yang disatukan. Iya. Jadi, Uwa, Romo, saya pasti berangkat. Iya, betul, pasti. Pasti. Bagus Jagal Alugoro. Aku senang sekali dengan perkembangan yang telah terjadi di Malwapati. Dan beritamu tentang Angling Kusuma. Sementara itu di Bukit Meranggas, Gendrawani sangat gembira mendapatkan berita dari senopati barunya, Jagal Alugoro. Rencana Prabu Angling Dharma memberangkatkan Pangeran Angling Kusuma ke Padepokan Sugaluh telah sampai kepada Gendrawani. Putri Soca Cendawa ini merencanakan ingin merebut mustika kalung Hyang Antaboga yang berada bersama Pangeran Angling Kusuma. Itu. Iya, Bopo. Iya. Kalau Pangeran Angling Kusuma memiliki mustika itu, aku sendiri akan ikut untuk merebutnya. Tetapi masih haruskah, Bopo? Mustika kalung Hyang Antaboga itu luar biasa hebatnya, Gendrawani. Bopo harus ikut. Kita harus cegat Pangeran Angling Kusuma. Siapkan orang-orangmu. Baik, Bopo. Kita beralih ke Ramaja Gandhi. Putra Sudawirat itu sedang berlatih. Untuk mengasah kemampuannya, perkembangan pesat sudah terlihat terhadap pendekar muda tersebut. Ia sengaja ditempatkan di sini, agar terhindar dari para tokoh golongan hitam yang menginginkan dirinya. Tanpa disadari telah ada yang memantaunya dari kejauhan. Mereka adalah Ki Hanubawa dari negeri Gunung Kelut. Berhenti! Lihat itu! Pemuda itu jagat satria yang kita cari! Ki Hanubawa sangat terkejut melihat keberadaan putra Sudawirat itu. Ia tak menyangka bisa menemukan pendekar muda tersebut dengan mudah. Seperti diketahui,
sebelumnya Jagat Satria pernah berada bersama Ki Hanubawa, namun Nyi Jantur berhasil menggagalkan rencana pimpinan Gunung Kelut tersebut. Melihat kedatangan Ki Hanubawa, Jagat Satria menghentikan sementara latihannya. Raja Gunung Kelut itu bersama kedua saudaranya dan para prajurit, Ki Hanubawa meminta agar putra Sudawirat itu ikut bersamanya. Namun semua itu tak akan terjadi begitu saja. Semua yang ada di tempat tersebut tentunya berusaha mempertahankan Jagat Satria. Perdebatan pun tak bisa lagi dihindari. Ki Hanubawa dengan kesombongannya terus saja menyudutkan putra Sudawirat itu. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Siapa kalian? Shh. Kau Jagat Satria bukan? Serahkan si usir-usir 6 itu padaku. Aku tidak kenal kalian. Dan kalian sudah masuk ke padepokan ini tanpa izin. Pergi kalian. Atau kami harus mengusir kalian dengan paksa. Pergi! Kurang ajar! Serang! Ternyata mereka cukup kuat. Ayo, kita siapkan Aji Pamungkas kita. Kekuatan sangat berimbang, belum ada tanda-tanda ada yang kalah. Keduanya mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Akhirnya Ki Hanubawa mengeluarkan jurus saktinya. Ia menggabungkan kesaktiannya dengan Ki Hanucara dan Ki Hanusara. Melihat gurunya sedang dalam kesulitan, Jagat Satria berusaha membantu. Namun para prajurit melarangnya. Semua sudah tahu tentang kesaktian pendekar wanita tersebut. Jadi para prajurit yang melihat tidak mengkhawatirkannya lagi. Kekhawatiran Jagat Satria tak sesuai yang dibayangkannya. Walaupun terkena ajian sakti milik Raja Gunung Kelut itu, pendekar wanita itu kembali seperti sedia kala. Ia mempunyai ajian Pancasona. Ilmu ini sangat sulit dikalahkan. Bila yang mempunyai ilmu tersebut masih berada di atas tanah, maka ia akan bangkit kembali, tanpa kekurangan sedikitpun. Pada akhirnya, Ki Hanubawa meninggalkan tempat tersebut. Ia tak bisa melanjutkan pertarungan itu. Semua sudah tahu bagaimana dahsyatnya ajian Pancasona. Kita menuju Pusar Angin. Singa Maruta dan Bahadur, serta Singa Mandala, sedang membahas permaisuri Prabu Angling Dharma yang sudah tidak berada lagi di Mawapati. Namun kabar tersebut belum membuat petinggi Pusar Angin itu senang. Ternyata ada hal yang lebih penting dari kabar tersebut. Pangeran Angling Kusuma sedang menuju padepokan Sugaluh. Inilah yang membuat Bahadur semakin gembira. Seperti diketahui, alasan kenapa Pangeran Angling Kusuma berada di Sugaluh, karena ia adalah calon pewaris tahta kerajaan Malwapati. Dan yang lebih mengejutkan lagi, putra Angling Dharma itu memiliki mustika kalung Hyang Antaboga, yang terkenal sangat sakti mandraguna. Jadi wajar Prabu Angling Dharma menempatkannya di padepokan Sugaluh, ujar Bahadur. Kalau mereka mengetahui bahwa pangeran memiliki mustika itu. Ya, saya tahu kedahsyatan kalung mustika itu. Apa itu yang mulia? Bisa dijelaskan? Mustika kalung itu, kecuali bisa membuat pemiliknya bisa menembus tanah, seperti Antareja Putra Bima. Ia juga menjamin, memberi kepastian kepada pemiliknya, akan menjadi pemimpin yang disegani dan dicintai rakyatnya. Hebat sekali, hebat sekali. Yang mulia pasti ingin memiliki mustika itu, Ya. Kalau begitu kenapa kita tidak cari? Kita rebut. Ya, itu yang sekarang ada dalam benak pikiran saya. Rai Prabu, saya dan para prajurit saya akan merebutnya untuk Rai Prabu. Kalau Rai Prabu mengizinkan. Tentu saja aku mengizinkan. Tapi bagaimana dan dengan cara apa kalian merebutnya? Kalau benar Angling Kusuma akan dibawa ke Sugaluh, apa salahnya kita cegat dia dan kita rebut kalung mustika itu?
Bagus, Singa Mandala. Kalau begitu, kuperintahkan Kakang untuk melaksanakannya. Iya, tapi sebelum itu, tidak ada salahnya kita tanyakan kepada cermin sihir saya. Kapan Pangeran Angling Kusuma ke Sugalo? Iya, lakukan Tuan Bahadur. Cermin sihir, tunjukkan kapan Pangeran Angling Kusuma ke Sugalo. Tunjukkan. Siap, Uak Patih. Sekali niat, tertanam dalam hati, harus dilaksanakan. Ayo berangkat. Ya. Kalau kita terus negar tanpa Ketika Singamaruta akan berangkat ke Sugalo, Bahadur mencegahnya. Penyihir pusar angin itu ingin memantau keberadaan Pangeran Angling Kusuma dari cermin saktinya. Benar saja, putra Angling Dharma itu sedang menuju Sugaluh bersama Patih Batik Madrim. Namun keanehan terlihat di sini, ada seekor kupu-kupu cantik mengikuti keberadaan Pangeran Angling Kusuma. Bahadur merasa heran, ada sesuatu yang tidak sesuai yang akan terjadi, ujarnya. Kejadian ini langsung dikabarkan kepada Singamaruta. Raja Pusar Angin itu meminta kepada Bahadur untuk menyelidiki siapakah di balik semua ini. Namun Bahadur tak sanggup memenuhi permintaan Singamaruta. Setelah kecurigaan Bahadur kepada kupu-kupu itu, tiba-tiba cermin sihir miliknya tak bisa lagi melihat keberadaan Pangeran Angling Kusuma. Ia heran akan kejadian ini. Singamaruta sudah menduga ada yang mengetahui kegiatannya. Begini saja. Karena kita tahu pasti Pangeran Angling Kusuma akan ke Sugalo, kita cegat mereka di perbatasan. Rai Prabu, izinkan saya untuk berangkat bersama prajurit saya. Ya, kita sama-sama berangkat. kurang ajar. Kenapa cermin sihir saya bisa jadi begini? Iya. Kupu-kupu aneh. Kenapa kau mengikuti kami? Siapa kamu sebenarnya? Uak, kenapa Uak tiba-tiba berhenti? Tidak. Uak mau istirahat. Tidak. Kita lanjutkan perjalanan. Patih Batik Madrim merasa ada yang aneh tentang kupu-kupu yang mengikutinya. Ia heran ada masalah apa sehingga dipantau terus. Pangeran Angling Kusuma menanyakan perihal apa yang terjadi sebenarnya. Batik Madrim tidak memberikan penjelasan tentang kejadian sebenarnya. Pada akhirnya muncullah siluman sakti yang menghalangi perjalanan keduanya. Patih Batik Madrim sendiri yang melawan siluman tersebut. Ia mempersilahkan Pangeran Angling Kusuma untuk beristirahat. Kekuatan Patih Malwapati itu tak perlu diragukan lagi. Kesaktiannya sangat luar biasa, banyak tokoh golongan hitam yang takut kepadanya. Siapapun dia berarti kepergian kita ada yang mengetahui. Kegagalan Jagal Alugoro langsung membuat Gendrawani semakin kesal. Ia tak bisa menerima kejadian ini. Usaha yang dilakukannya selalu saja hasilnya sama. Semua yang ada pada saat itu terdiam. Untuk kali ini Gendrawani memaafkan kesalahan senopati barunya itu. Yang sangat disayangkan Soca Cendawa adalah ia melawan Batik Madrim. Tugas sebenarnya adalah memantaunya saja. Dari sinilah Gendrawani sangat kesal. Rencana tak sesuai harapan. Hanya memata-matai Pangeran Angling Kusuma. Tapi kenapa pakai menyerang segala? Mohon maafkan saya, Bopo. Dengar Jagal Alugoro. Untuk kali ini aku ampuni. Lain kali, tidak. Mengerti kamu? Iya, Nyi Ratu.
Kembali ke Singamaruta dan Bahadur, mereka berdua sedang menuju Sugaluh bersama para prajuritnya. Berbagai cara dilakukan Raja Pusar Angin tersebut, agar bisa membawa pulang Pangeran Angling Kusuma ke Pusar Angin. Namun hal tersebut tak semudah yang dibayangkan. Kali ini Bahadur menggunakan cermin saktinya. Ia ingin tahu keberadaan Pangeran Angling Kusuma, agar mudah menyusun rencana selanjutnya. Dengan gembiranya Bahadur melihat keberadaan Pangeran Angling Kusuma bersama Patih Batik Madrim. Tinggal selangkah lagi mereka berdua pergi ke tempat tersebut. Angling Kusuma ya. Baik, ayo kita turun dan cegat mereka sebelum mereka menyeberangi sungai. Mari, mari yang mulia. Kenapa harus pakai yang mulia, Tuan Bahadur? Saya jadi tidak enak. Biar bagaimanapun, sekarang kan Tuan sudah menjadi raja. Singamaruta merasa tidak nyaman dipanggil yang mulia. Ia sama dengan Bahadur. Namun semua itu dimaklumi Bahadur, karena telah menjadi Raja Pusar Angin, jadi wajar panggilan tersebut dikatakan. Singa Mandala dan para prajurit ikut dalam persiapan ini. Mereka semua ada di belakang Singamaruta dan Bahadur. Ada permintaan Raja Pusar Angin itu kepada Bahadur. Ia menginginkan agar bisa memantau keadaan Pangeran Angling Kusuma. Tetapi dengan cara menghilang, mendengar permintaan rajanya tersebut, Bahadur menyetujui rencana Singamaruta. Dengan cara seperti ini dianggap ampuh oleh pimpinan Pusar Angin tersebut. Seperti diketahui, kesaktian Bahadur tak perlu diragukan lagi. Ia mampu memenuhi permintaan mustahil Singamaruta. Inilah kelebihan Bahadur. Mungkin tanpa kehadirannya, Singamaruta mengalami kesulitan atas apa yang akan direncanakannya. Namun semua itu terasa ringan dengan adanya seorang Bahadur. Kita lanjutkan di episode berikutnya, yang pasti lebih menarik dan seru daripada episode sebelumnya. Semoga Sobat G Kembar bisa terhibur, dan mengingat akan momen di tahun 90-an, di mana pada saat itu semua serba alami, nuansa alam yang begitu indah, panorama yang begitu memukau. Tetap semangat, salam film Angling Dharma, sampai jumpa.